Ngeluh sedikit, langsung recovery. Kalau misalnya dia insan banget, nggak akan recovery, ngeluh aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, sakit hati aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, dendam aja terus. Nggak akan pernah mau bisa memaafkan mantannya kan ya? Kenapa? Insan banget. Makanya jadilah orang yang mukmin terhadap mantan. Gimana mukmin terhadap mantan? Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat yang lebih soleh dari saya. Tapi jangan seganteng saya sih ya Allah. Biar dia nggak lupa. Artinya nih, mukmin kayak ada masalah kehilangan sesuatu. Orang kalau jadi manusia biasa kehilangan sesuatu pasti kan banyak kayak berandai-andai gitu kan. Coba kalau kemarin saya gini, coba kalau kemarin saya gitu kan, orang itu manusia banget tuh. Atau nyari kambing hitam. Ini gara-gara dia nih, gara-gara lo nih. Siapa lagi yang kayak gini nih, gara-gara jadi bikin hidup saya jadi susah. Selalu mencari kambing hitam. Kenapa? Itu manusia banget. Begitu dia upgrade mentalnya sebagai mukmin, nggak kayak gitu ngomongnya. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Qadarullah. Ini udah ketentuan Allah. Atau ya Allah ganti saya yang lebih baik dari apa yang sudah hilang. Kan jadi lebih tough ya, lebih tahan banting ya. Makanya Allah bilang innal insan lafi khusr. Kalau cuma ngandelin sifat-sifat manusia doang, banyak ruginya deh, banyak negatifnya, banyak gak nyamannya. Kecuali kalau dia mengupgrade dirinya dari insan menjadi mukmin, illal ladzina amanu. Belajar yakin sama Allah. Belajar ya yakin. Bukan belajar berwawasan tentang Allah ya. Karena ada orang yang berwawasan tentang Allah tapi nggak yakin. Banyak. Kalau ditanya tentang hadis-hadis, ayat-ayat, ayat kursi hafal, Al-Muluk hafal, Ar-Rahman hafal, ayat-ayat tentang kebesaran Allah itu hafal, apalagi Al-Ikhlas. Ikhlas banget hafalnya tuh. Ada yang nggak hafal Al-Ikhlas? Nggak mungkin kan? Berarti kita tuh yakin udah punya banget wawasan tentang Allah. Kenapa masih ragu? Berarti dia belum belajar yakin, baru belajar tahu. Tahu sih Allah Maha Kuasa, tapi nah ini berarti belum belajar yakin. Coba yang pertama belajar yakin. Kedua, kalau pengen beruntung kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa konklusi dari amilus sholihat? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa pesantrennya menjalankan syariat lah. Kalau bahasa pesantrennya. Kalau bahasa santainya udah jangan macam-macam deh, gitu aja. Nah, ini wa amilus, yang penting jangan macam-macam lah. Sedikit dosa kalau bisa, nggak apa-apa banyak main tapi sedikit dosa. Maksudnya main jangan melanggar syariat, nggak apa-apa. Karena kata Aisyah tadi, yang paling duluan masuk surga bukan yang paling banyak amal soleh yang sunnah, tapi yang duluan masuk surga adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi nanti nomor antrian surga itu atau gelombang orang masuk surga itu dilihat dari paling sedikit dosanya. Dan salah satu orang yang paling sedikit dosanya siapa? Orang yang hatinya bersih tadi mukmin yang maafin orang lain. Udah maafin aja. Makin susah kita maafin kesalahan orang, berarti makin besar dosa yang Allah maafin dari kita. Kalau teman-teman atau kalau kita semuanya ngerasa punya dosa besar dulu, baik itu dosa kita ke Allah langsung atau dosa itu ke manusia, yang kayaknya kalau kita pikir-pikir susah nebus dosa itu, maka sekarang tebuslah dengan cara maafin kesalahan orang kepada kita. Saya udah maafkan. Semua mantan udah saya maafin. Itu yang paling berat kan? Teman juga udah saya maafin. Yang nikung saya maafin. Mudah nggak memaafkan yang nikung kita? Kita capek-capek curhat ke dia yang jadian. Mudah nggak tuh maafin? Saya juga masih belum. Itu paling susah kan? Nah makin susah berarti makin besar dosa kita yang dimaafin Allah. Contoh nih, teman kita janjian sama kita mau jalan atau mau apa, belajar bareng, mau main misalnya. Ternyata gak jadi datang. Maafin aja. Kenapa? Niatin. Kita juga dulu sering janjian sama Allah gak jadi datang. Kita juga sering di miss call sama Allah tapi gak diangkat.
Jadi maafin aja kita telepon teman kita di reject. Toh kita juga lebih sering lagi nge-reject Allah. Lebih besar mana dosa nge-reject teman sama nge-reject Allah? Lebih besar dosa nge-reject Allah kan? Nah, tapi cara menghapus dosa itu gampang. Maafinlah teman kita yang nge-reject kita. Telepon saya di-reject sekali, telepon lagi sampai 10 kali. Kita tuh dulu nge-reject Allah tuh enggak 10 kali, mungkin ribuan kali. Hayya sholat, azan aja baru juga selesai tadi azan lagi. Karena emang masjidnya banyak, jadi yang azannya bersaut-sautan. Nge-reject. Zuhur nge-reject, asar nge-reject, maghrib nge-reject. Yang paling di-reject banget dengan rasa kesel tuh subuh. Itu sebel banget, apalagi tinggalnya dekat masjid. Terus corong mic-nya tuh ke arah kamar kita. Kan itu paling nyebelin kan ya, kalau belum dapat hidayah. Kalau sekarang agak sih, kalau yang azannya gak enakan. Bayangin kalau yang azannya baru putus kan enak tuh. Baper berat kan azannya. Hayya 'alas shalah. Ya India gitu kan. Kenapa India banget? Habis putus. Azannya enak. Jadi teman-teman kalau mau latihan azan, putusin dulu. Insya Allah suaranya tuh keren. Apaan sih gak penting ya. Ini yang kedua ya, beramal soleh. Beramal soleh itu bahasa gampangnya, udah gak usah macam-macam deh. Ikutin aja yang benar. 2. Ternyata gak cukup 2 itu, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Kenyataannya pertama iman, yazidu wa yanqus. Iman itu kenyataannya bertambah dan berkurang. Itulah fluktuasi iman itu adalah keniscayaan, realita itu udah pasti kayak gitu tuh. Semua iman kecuali iman Nabi yazidu wa yanqus. Sahabat juga kayak gitu, imannya yazidu wa yanqus. Buktinya ada sahabat yang curhat ke Nabi, ya Rasulullah, saya tuh kalau ketemu sama Nabi, dekat sama Nabi, lagi bareng sama Nabi tuh iman naik. Begitu pulang iman langsung turun. Gimana dong, masa saya harus sama Nabi terus? Nah, kata Nabi, seandainya iman kalian naik terus, stuck gitu, minimal stuck lah. Kalau bisa naik terus, pasti kalian akan ngelihat malaikat dan berjabat tangan sama malaikat. Kalau iman kita bisa naik terus nih, kita akan punya kelayakan level yang bisa jabat tangan sama malaikat. Sampai ke level bisa ngelihat malaikat. Siapa orang yang bisa ngelihat malaikat selain Nabi? Maryam lagi nongkrong nih di mihrab, duduk lagi nongkrong di mihrab berzikir gitu. Iman Maryam tuh nggak turun ya, naik terus, bahkan nggak flat. Jadi naik terus frekuensinya tuh. Hari ini lebih yakin daripada kemarin, lusa lebih yakin daripada hari ini. Terus naik sampai ke level apa? Ke level malaikat bisa ketemu sama Maryam, Jibril turun. Jadi bukan malaikat nggak mau nemuin kita kurang selevel sama malaikat. Siapa sih lu gitu. Kalau kita pengen ketemu malaikat, ini Mikail, ya. Berarti imannya harus naik terus nih. Kalau enggak, bisa ketemu malaikat Israel tapi. Nah makanya teman-teman, kata Rasul, kalau iman kamu naik terus, kamu akan bisa ngelihat malaikat dan kamu bisa jabat tangan sama malaikat. Salaman, bayangin, malaikat gitu ya. Cuman kan kata Nabi, walakin sa'atan fasa'atan. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Sa'atan fasa'atan. Itulah realitas dari iman. Nah karena iman itu yazidu wa yanqus, karena amal soleh juga kadang khusyuk ibadahnya, seringnya enggak. Coba bayangin dalam sholat kita 4 rakaat, berapa rakaat khusyuknya? 4 Ustaz, oh gitu ya, hebat Rata-rata kan kalau saya nih ngerasa seringnya malah gak khusyuk. Walaupun sesekali khusyuk sombong gitu. Apaan sih nih orang sholat kok garuk-garuk. Padahal baru kali itu kita sholatnya yang khusyuk, biasanya juga garuk-garuk. Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak sombong gitu pas lagi ngejos ya. Kalau kita lagi ngejos semua orang neraka kan. Baru hijrah, saya dulu kan pernah ngalamin kayak gitu, masa-masa puber spiritual. Baru hijrah SMA nih, satu rumah itu neraka semua, bapak neraka, ibu neraka, kakak neraka semua. Apa kalian ahli neraka semua? Gitu, dimarah-marahin di rumah teh semuanya. Belum bijak, karena masih semangat, merasa dirinya yang paling pantas masuk surga. Tapi kenyataannya kita sering, ibadah kita juga gak selalu benar.
Ibadah kita juga nggak selalu berkualitas. Makanya ada doa setelah ibadah, bukan doa setelah berbuat maksiat. Kalau doa setelah berbuat maksiat, astagfirullah, Allahumma atubu ilaik dan seterusnya. Ada doa minta maaf kepada Allah tapi habis beribadah. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kan doa habis beramal soleh. Habis beramal soleh masih minta ampun. Kenapa? Karena amal soleh kita juga nggak selalu baik, nggak selalu berkualitas. Nah, gimana caranya nih? Iman sifatnya naik turun. Padahal pengennya sih stabil. Amal soleh sifatnya sering kurang daripada berkualitas. Makanya butuhlah yang ketiga. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Butuh yang namanya wasiyah. Bahasa lainnya mauizah, bahasa lainnya nasihat. Terus jadi bahasa Indonesia nasihat. Untuk apa? Untuk menjaga dua yang pertama. Menjaga iman dan menjaga kualitas amal soleh. Butuh yang namanya nasihat. Sehingga orang yang tidak menerima nasihat, gak mungkin dia menjaga imannya, gak mungkin dia menjaga amal solehnya. Pasti itu satu paket. Gak mungkin dia bilang, udah gak usah nasihatin gua, urus aja diri sendiri. Terus gimana kamu akan mengurus diri kamu sendiri kalau gak dinasihati? Gak bisa. Butuh nasihat tetap dari orang lain yang mungkin lebih tua dari kita secara usia, lebih bijak dari kita secara pemahaman, lebih banyak ilmu dari kita, lebih banyak pengalaman dari kita, atau minimal dia lagi normal, kita lagi ada masalah nih, dia yang menasihati kita dalam kondisi itu. Tetap butuh untuk menguatkan kita. Jangankan kita, Nabi aja butuh nasihat, walaupun yang menasihati Nabi Allah. Nabi pernah merasa lemah? Pernah. Cuman lemahnya Nabi itu nggak kayak lemahnya kita. Kalau lemahnya kita tuh kan sampai ke tingkat fatal ya, ragu sama Allah. Apa sih maunya Allah? Sampai gitu kan? Allah kayaknya nggak rela nih saya jadi orang benar, sampai gitu kalau kita. Kalau Nabi nggak sampai gitu. Lemahnya Nabi itu lebih ke sedih, ngerasa berat, ngerasa terbeban. Itu pernah. Buktinya turun ayat Inna a'tainakal kautsar. Itu kan ayat buat Nabi lagi lemah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu nasihat Nabi lagi lemah. Ya ayyuhal muzammil. Itu nasihat ketika Nabi lagi lemah. Toh Nabi juga butuh nasihat. Apalagi kita sebagai umat Nabi. Kalau Nabi dinasihati oleh Allah dan Jibril, kalau kita dinasihati oleh Nabi dan ulama atau orang tua